Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo semuanya teman-teman, sahabat kerja di rumah aja official. Nah, jadi buat teman-teman semua di kesempatan kali ini saya akan ngebahas tentang si Ponzi ya. Ini digabung-gabungkan atau ditaut-ditautkan atau dikoneksikan ataupun diungkapkan juga mungkin terserahlah mau ngomong apa tentang masalah Pi disangkut pautkan dengan skema Ponzi. Jadi buat teman-teman, kita tuh harus tahu dulu ya skema Ponzi apa, kemudian Pi itu apa, cryptocurrency itu apa, teman-teman, dan kemudian MLM itu apa. Teman-teman juga di sini harus mengetahui tentang masalah itu. Yang pertama itu untuk masalah skema Ponzi, teman-teman. Jadi skema Ponzi itu gampangnya, bahasa gampangnya, skema Ponzi itu adalah permainan uang di dalamnya. Nah, sementara waktu Pi itu nggak memungut biaya sama sekali ya. Jadi tidak memungut ataupun menghimpun uang dari si cryptocurrency ini ya, dari nasabah ataupun dari para anggota Pi. Kita kan nggak dipungut biaya sama sekali. Jadi apa yang mau diskemakan? Jadi apa yang mau dipermainkan? Nggak ada kan ya? Itu yang pertama, yang satu. Kemudian yang kedua, yaitu tentang masalah piramida. Skema Ponzi berjalan ketika memang dia mengadopsi piramida, teman-teman. Di mana piramida ini teman-teman mengetahui ya, segitiga, bisa dibayangkan segitiga seperti ini, teman-teman, ya, segitiga seperti ini. Nah, jadi yang paling atas ini teman-teman, ya, paling atas ini itu puncaknya. Orang yang pertama kali daftar di atas ini pasti otomatis dia akan untung. Akan untung karena di bawahnya ini dia terus merekrut ya satu sama lain gitu. Semakin besar dari jaringan segitiga ini, itu semakin cepat juga untuk hancur lebur. Kenapa? Karena memang pemasukan dan pengeluaran tidak sesuai, dan paling atas pun ya pasti akan untung, paling bawah pun nantinya akan ya kalang kabut ya. Entah itu mungkin ya banyak ya hal-hal seperti itu teman-teman bisa ketahui. Nah, jadi buat teman-teman itu yang kedua. Dan kemudian yang ketiga, buat teman-teman juga ya, jangan asal ngomong ya tentang masalah si Pai ini ya. Jadi kalau yang namanya skema Ponzi itu teman-teman ya, identitas-identitas mereka dan kemudian untuk eh, portfolio juga mereka ataupun memang profil-profil perusahaan mereka pun nggak jelas ya. Kalau misalkan gini deh, ada bisnis memang dia mengadopsi MLM atau multi level marketing. Sebenarnya nggak ada yang salah dengan kata-kata multi level marketing atau MLM, itu nggak salah teman-teman. Nggak ada masalah dengan hal-hal itu. Justru itu ya mencari nasabah sebanyak-banyaknya. Cuman yang salah itu ya reward-rewardnya itu. Jadi cara dari menjalankan bisnis itu sendiri gitu. Jadi mungkin ada iming-iming dari imbal hasil yang besar, kemudian reward-reward entah itu emas, motor, mobil dan selain sebagainya, dan kemudian uang tunai dan selain sebagainya. Jadi orang-orang itu bukannya fokus untuk menjual produk mereka, melainkan mereka itu fokus dengan reward yang diberikan. Itu seperti itu ya. Jadi nggak ada yang salah dengan kata-kata MLM ataupun multi level marketing sebenarnya. Dan untuk di Pi ini itu tidak ada unsur dari MLM, tidak ada unsur dari skema Ponzi, dan tidak ada unsur dari yang disebut tadi atau permainan uang itu teman-teman. Ya karena di Pi ini memang dia diciptakan dengan protokol ya. P2P, di mana memang protokol ini masih panjang lebar kalau misalkan kita jelaskan lagi lebih ke dalamnya. Nah, jadi untuk masalah ini teman-teman itu harus mengetahui tentang masalah ini gitu. Jangan asal asbun, asal sebut, asal ngomong seenake dewe. Itu kan ya. Nah, jadi buat teman-teman semua itu harus mengetahui tentang masalah si Pi Network ini ke depannya gitu. Dan kemudian lah itu abang ini sok tahu. Nah, itu kan dia itu kan nyari-nyari member gitu ngomongnya. Gini loh, yang namanya member ataupun mencari anggota, semua bisnis itu sama aja. Contohnya gini aja deh, orang dagang. Orang dagang itu kalau nggak ada pembeli ya mati, gitu kan ya. Jadi nggak, maksudnya nggak jalan gitu. Kalau misalkan suatu perbankan, taruhlah mungkin bank swasta di Indonesia kan banyak tuh, Bukopin, Mega, BCA semua itu banyak banget ya, bank-bank lokal BJB. Kalau nggak ada nasabah mati total. Sebagus apapun itu, semewah apapun itu banknya, secanggih apapun itu banknya, tanpa ada nasabah itu akan hancur, akan tutup. Kenapa? Ya itu intinya buat teman-teman. Ya dia mencari nasabah. Oleh karena itu ada sistem jaringan ya, di mana jaringan itu ya dibentuk teman-teman. Mereka itu sampai-sampai mencari sales. Sales itu suruh mengenalkan. Nah, dia beriklan juga mungkin, ya beriklan mungkin di TV, majalah, koran, dan radio, lain sebagainya, Google AdSense itu dia beriklan.
Dia itu iklankan untuk si bahwa mereka ini ada, misalkan bank baru ya, bank baru ini beriklan, dia pun beriklan supaya orang-orang itu mengetahui tentang adanya bank ini, dan kemudian ujung-ujungnya pun dia melakukan yang namanya ya pencarian nasabah ya. Nah, itu pencarian nasabah. Misalkan mungkin ada bank, salah satu bank ya teman-teman, ini bank swasta juga yang mungkin cukup viral ya, itu bank apa ya, bank elektronik teman-teman. Bisa dilihat juga mereka itu sampai berani loh ketika memang ada pendaftar baru, dia itu memberikan ya, berbeda dengan bank yang lain. Kalau bank yang lain itu ketika memang kita mendaftar gitu kan ya, ataupun kita membuat buku tabungan rekening di dia, kita itu harus mengeluarkan yang namanya biaya untuk pembuatan buku rekening dan ATM itu kan ya. Nah, jadi kalau di bank baru ini dia nggak seperti itu. Nah, sampai-sampai seperti itu, setiap orang yang daftar di bank baru ini dia akan mendapatkan yang namanya saldo atau uang lah, itu saldo nominal di dalam ATM itu. Dan kemudian kalau misalkan kita mengajak nih, ya ini bagian marketing lagi teman-teman. Kalau misalkan berbicara marketing itu panjang luas, panjang bebas ya. Jadi kalau untuk masalah marketing, dia pun ya marketingnya seperti ini. Ketika memang kita mengajak, misalkan taruh kita sudah mendaftar dan kemudian kita cari lagi nih keluarga kita didaftarin untuk bergabung membuat rekening di bank itu. Nah, dia pun memberikan suatu imbalan 25.000 untuk per satu apa ya, untuk per satu pembuatan rekening kalau berhasil. Nah, jadi gitu ya, itulah marketing dari si perbankan lokal itu. Apa hubungannya Bang dengan Pai? Ya hubungannya buat teman-teman ya mungkin udah kebuka juga ya. Kalau untuk masalah hubungannya ya pasti hubungannya ya sama-sama aja. Kita ini membentuk ekosistem yang sangat kuat. Cuman kan kalau di bank itu langsung mendapat duit ya, duit bukan uit, mendapat duit ya, ataupun langsung mendapatkan uang satu orang 25.000. Tetapi kalau di Pai ini teman-teman, dia berbeda dengan sistem jaringan piramida yang tadi, yang segitiga itu, yang paling atas paling untung, paling bawah paling hancur. Itu berbeda. Jadi buat teman-teman semua ini berbeda dengan piramida itu. Jadi kalau di Pi ini teman-teman ya kita ngajak satu ya otomatis kita akan menghasilkan mining ya, bonus mining, kecepatan mining. Ini itu bukan mendapatkan langsung poin teman-teman ya. Misalkan kita ajak si A ya di Pi ini ya, di Pi. Misalkan kita ajak si A dan kemudian si A itu daftar. Nah, ketika memang dia setelah mendaftar, kita nggak dapat poinnya langsung, melainkan mereka itu harus mining juga bareng-bareng kita, gitu. Jadi ketika kita mengajak si A itu kalau nggak mining kita nggak dapat bonus, teman-teman. Dan kemudian kalau si A itu melakukan mining, kita mendapatkan bonus. Dan itu bonus itu pun masih ditangguhkan. Nah, dalam artian ditangguhkan itu, untuk bonusnya ini berarti ditahan sebelum mereka melakukan yang namanya KYC. Jadi nggak sembarangan teman-teman. Nah, jadi kalau di piramida itu pun ya semakin mungkin ada kedalaman level loh. Level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu kan ya. Nah, level itu mungkin ya dihitung untuk bonusnya si ini rekrut ini dapat sekian, ini 2 ke 3 dapat sekian, 3 ke 4 dapat sekian, 4 ke 5 dapat sekian, 5 ke 6 dapat sekian, 6 ke 7 dapat sekian, baru tutup poin ataupun over teman-teman. Seperti itu ya kalau di skema Ponzi ataupun memang MLM seperti itu. Nah, tapi kalau di PAI ini teman-teman, kita ini ya kalau misalkan saya ajak si A, ya saya dapat. Kalau si A, kalau si B, kalau si A gitu, si A ajak B, kita nggak dapat. Apalagi B ajak C, C ajak D, D ajak E, itu nggak bakal dapat teman-teman. Nah, oleh sebab itu teman-teman ini harus dipahami dulu ya sebelum teman-teman asbun atau asal bunyi gitu. Dan kemudian pun kita pun harus mengetahui untuk masalah si bagian protokol ataupun bagian mining ini. Itu ada protokol-protokolnya, apa yang dipakai protokol si Pi ini. Kemudian juga ada tujuan dari si Pi ini, terus mekanisme dari si Pi ini, dan kemudian tujuan dari si Pi ini. Yang paling terpenting adalah portfolio ataupun profil dari si pembuat Pi ini gitu kan ya. Mungkin juga buat teman-teman juga yang bagian skema Ponzi ya, itu mungkin sering-sering mengungkapkan skema Ponzi, padahal yang bilang skema Ponzi dia nggak tahu skema Ponzi itu apa. Yang bilang MLM, 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 dia pun nggak tahu MLM itu apa. Biasanya itu yang paling riweh gitu ya. Itu orang-orang yang sok tahu gitu.
Biasanya seperti itu. Dia tidak apa ya, tidak belajar lebih dalam ataupun mengetahui, mencari informasi lebih dalam tentang itu. Ya biasanya ribut-ribut dengan orang-orang itu, teman-teman. Kembali lagi ganti poinnya, apa hubungannya Pi dengan skema Ponzi? Saya tekankan lagi buat teman-teman, Pi itu bukan merupakan skema Ponzi, melainkan itu adalah mata uang digital yang dibentuk gitu teman-teman, ataupun aset digital yang dibentuk. Contoh sederhananya gini aja deh ya, kalau mungkin itu susah difahami. Contoh sederhananya gini, ya mungkin kita tahu ya buat ibu-ibu ya, emas itu udah menjadi aset ya, aset di lengan ibu-ibu ya, ataupun aset setiap rumah. Setiap rumah itu pasti memiliki yang namanya aset emas tuh. Jadi sebenarnya emas itu didapatkan gimana? Ya dengan cara menambang teman-teman, atau dengan cara mencari, ataupun kita dengan cara mencarinya mungkin dengan cara apa itu? Mencarinya di sungai-sungai mungkin ya, dengan cara menambang, dengan cara menggunakan panci gitu kan ya. Itu aset bumi, aset bukan aset digital ya. Itu merupakan aset bumi yang memang sudah diakui oleh masyarakat dunia bahwa emas ini memiliki harga sekian. Terjadilah kesepakatan, ekosistemnya pun sudah terbentuk dan saling percaya ataupun sudah percaya kepada si logam mulia itu. Kalau misalkan semua orang nggak percaya dengan adanya logam mulia, ya otomatis logam mulia emas berapa puluh ton juga nggak ada harganya. Kalau misalkan ekosistem tidak percaya dengan adanya emas, gitu kan ya. Nah, berbeda lagi dengan sekarang. Ini zamannya zaman zaman 4.0, ini zamannya zaman teknologi teman-teman, di mana si untuk aset digital ini bisa dibentuk dengan cara seperti itu ya. Database itu yang paling mahal ketika memang mau poin apapun itu, ketika memang ekosistemnya kuat itu akan mahal ya. Jadi itulah teman-teman ya yang membuat si poin ini mahal itu dari ekosistemnya. Sebagus apapun itu, kalau misalkan ekosistem nggak kuat, otomatis nggak akan jalan ya, nggak akan jalan, bakal hancur. Perbankan apapun itu ketika memang sebagus apapun, ketika emang nggak apa ya, si ekosistemnya nggak kuat itu akan hancur lebur ya. Jadi nggak ada nasabah itu nggak akan jalan sebagus apapun itu ya. Intinya satu, database. Itu mungkin cukup sekian ya, mudah-mudahan dimengerti sama teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.